Serangkai yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dan yang kami takdiri Bapak Pembina SPDS 3 Serangkai dan Randes Ekonomi Muhammad Subianto Al-Maghribi, kepada yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Harian Bapak Rahman SP, kepada yang terhormat Pengurus Pelatih Pusat SPS DS 3 Serangkai, kepada yang terhormat Ketua FC Jakarta Timur Bapak Porsedor Risman, kepada yang terhormat Ketua Cabang SPDS Seni Bela Diri 3 Serangkai Cabang Jakarta Timur dan Jabodetabek, kepada yang terhormat para tamu undangan dan segenap keluarga besar Seni Bela Diri 3 Serangkai Jabodetabek. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku acara untuk bacakan susunan acara Khataman Akbar Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai Cabang Jakarta Timur pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Susunan acara yang pertama pendaftaran atau registrasi, yang kedua pembukaan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat menyanyikan lagu Ars 3 Serangkai dan Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang keenam pembacaan selawat Nabi, dilanjutkan dengan doa serta santunan. Kemudian selanjutnya tausiah dan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hamid bin Jafar Al-Qadri sebagai penasehat Ubudiyah SBS DS 3 Serangkai Pusat. Dan terakhir doa. Demikianlah susunan acara pada hari ini, acara Khataman Akbar Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai Cabang Jakarta Timur. Mari kita menginjak masa. Untuk acara selanjutnya itu pembukaan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga acara pada hari ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Menginjak acara kedua yaitu pembacaan suci ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Zulfikar. Waktu yang tepat kami Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يرفع الله الذين
ketiga khataman akbar yang akan dibawakan oleh Pak Awaludin Ramdhani. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati guru kami, Bapak Pembina, yang kami takjimi, Bapak Dr. Andes Ekonomi Kiai Haji Muhammad Subianto Al-Maghribi, beserta keluarga, putra-putra dan ibu Hajah Siti Alfiah, serta guru muda kami, Saudara Gus Irwin Rahmanika, serta guru muda kami, Saudara Gus Firmanika. Yang kami hormati para penasehat kami, penasihat Ubudiyah 3 Selangkai kami, Habib Hamid Jafar Al-Qadri, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga kalau beliau dalam keadaan sehat selalu. Amin. Yang kami hormati pada pengurus Ketua Harian Pusat Bapak Panto Rahmat SP, serta pengurus Dewan Pelatih Pusat dan pengurus pusat lainnya yang mohon maaf kami tersebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan takdim kami untuk semuanya. Yang kami hormati Ketua IPSI Jakarta Timur, alhamdulillah beliau bisa menemukan waktunya, yaitu Bapak Porseda Rismat. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Untuk kali ini dalam kesempatan ini kami tidak banyak kalam, kami hanya menyampaikan beberapa, yaitu pada kesempatan khataman kali ini peserta yang dihatam sebanyak 170 peserta khataman, yang mana semua pertingkatan. Tingkat pra 1 sebanyak 79, tingkat 1 ke 1,5 sebanyak 26, tingkat 1,5 kedua sebanyak 22, tingkat 2,5 ketiga sebanyak 5, 3 ke 4 sebanyak 7, 4 ke 5 sebanyak 6, 5 ke 6 sebanyak 7, 6 ke 7 sebanyak 8, 7 ke 8 sebanyak 4, dan 8 ke 9 sebanyak 5 ya. Yang mohon maaf kami jika ada kekurangan dan kesalahan ucapan. Dan untuk kesempatan kali ini kami hanya mohon maaf sebagai panitia khataman mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih untuk semuanya bagi peserta khataman dan yang tingkat. Semoga dengan kenaikan tingkatnya semakin tawadu kita pada guru kita Bapak Pembina, dan semakin terus berloyalitas kita pada 3 serangkai, agar 3 serangkai semakin berkembang di seluruh Indonesia umumnya dan mencapai ke luar negeri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kesalahan jika dalam penyajian maupun yang lainnya, kami mohon maaf atas semuanya. Sebelum saya akhiri sambutan ini, kami ingin nanti berteriak, kita punya semboyan 3 serangkai, yaitu yang 3 serangkai. Seperti ya, kita nanti sama-sama 3 serangkai, jaya, 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 ya, agar kita berniat serangkai semakin berjaya untuk kedepannya. Mungkin saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 serangkai, jaya, jaya, jaya. Pertama-tama yang saya hormati yaitu guru kita, Bapak Boina, Bapak Korom, Dr. Andes Ekonomi Muhammad Subianto Al-Maghribi, serta Ibu. Yang saya hormati Al-Mukarram, yaitu yang kita cintai, yang selama ini menjadikan penasihat Ubudiyah kita, yaitu Habib Hamid Jafar Al-Qadri. Yang saya hormati guru muda, yaitu Gus Firman sama Gus Erwin. Yang saya hormati para ketua cabang se-Jabodetabek, dan juga yang saya hormati ketua umum pusat, yaitu Bapak Panto Rahmat SP, dan juga yang saya hormati alhamdulillah beliau bisa hadir hari ini, yaitu ketua IPSI Jakarta Timur, yaitu Bapak Porsada Risman. Selamat datang Pak, mudah-mudahan kita di 3 serangkai Jakarta Timur ini bisa dibina, bisa agar lebih maju lagi. Yang saya hormati Al-Mukarram Koprongan, yaitu Kiai Haji Munzir Tamam Nur yang hadir pada hari ini, terima kasih.
dan para ulama yang lain kita tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, 3 serangkai yang hadir pada pagi siang hari ini. Pada kesempatan hari ini mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi, dan kita bisa hadir sama-sama dalam kegiatan acara yaitu khataman 3 serangkai kebetulan yang akan di Jakarta Timur. Panitia, teman-teman ketua cabang yang mendukung terlaksananya acara khataman pada pagi hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan sebelum khataman dilaksanakan, sebelumnya dilaksanakan dengan acara yaitu bimbingan dari guru kita tentang perniagaan, di mana bimbingan tentang perniagaan dilaksanakan itu tanggal 23 itu hari Jumat, malam Sabtu kita mulai dari jam 8 dan kita bersatukan kita dari jam 9 sampai selesai. Alhamdulillah teman-teman di 3 serangkai itu bisa berkembang dengan pesat sehingga bisa memajukan kita baik dalam dunia maupun akhirat kelak. Kalau kita bisa maju dalam perdagangan, hidup ekonomi kita bagus, otomatis kita bisa maju dalam segala dunia, pun juga bisa dijadikan bekal kita kelak di akhirat. Saya nggak panjang lebar, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung baik acara khataman maupun acara perniagaan. Untuk laporan daripada hasil daripada perniagaan kemarin yang kita lakukan di luar acara ini. Terima kasih, mungkin dapat lebar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 serangkai. Ya, terima kasih kepada Ketua Koordinator Halaman PKB, Bapak Toto yang telah disampaikan. Acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua FC Jakarta Timur oleh Bapak Porsedo Risman. Waktu dan tempat kami persilakan. Tahun ini alhamdulillah pada beberapa 1 minggu yang lalu 3 serangkai sudah bergabung dengan IPSI Jakarta Timur. Artinya 3 serangkai ini sudah terdaftar di IPSI Jakarta Timur, sehingga kita berharap setelah ini terdaftar di IPSI DKI Jakarta dan terdaftar di PP IPSI juga, sehingga 3 serangkai ini bisa berkembang bersama dengan kita, dengan perguruan-perguruan yang lainnya juga, perguruan silat yang lainnya juga. Sedikit ingin saya sampaikan di sini bahwasanya pencak silat, di dalam pencak silat itu ada terkandung 5 unsur yang perlu mungkin kita ingat lagi. 5 unsur itu, yang pertama adalah unsur dari olahraga, yang kedua adalah unsur dari seni, yang ketiga adalah unsur dari bela diri, yang keempat adalah unsur mental spiritual, yang kelima adalah unsur persaudaraan. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh 3 serangkai hari ini sempurna. Olahraga, seni, mental spiritual hari ini, ya. Jadi dalam pencak silat itu sebuah perguruan yang akan cepat berkembang, itu tanda-tandanya adalah adanya keseimbangan di dalam perguruan tersebut. Kalau perguruan itu hanya mengandalkan, membesarkan olahraga dan bela diri, tidak akan secepat sebuah perguruan bela diri yang bisa mengembangkan di 5 unsur ini. Dan alhamdulillah kalau saya lihat hari ini, saya sangat takjub, saya sangat tidak menyangka bahwasanya perguruan 3 serangkai ini daripada acara khataman kenaikan tingkat seni bela diri silat 3 serangkai ini luar biasa ternyata acaranya. Mental spiritualnya lebih
kuat, insya Allah. Dan juga dalam silat ini juga, Bapak Ibu sekalian, kalau saya waktu latihan silat masih kecil dulu, pelatih saya, buya saya menyatakan, anak-anakku, hakikat dari silat itu adalah lahir mencari teman, batin mencari Tuhan. Jadi harus ada keseimbangan di dalam dirimu, maka kamu akan sukses, insya Allah. Jadi saya berharap 3 serangkai sudah bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada di Jakarta Timur, dan kita bisa berkembang selalu. Dan doa saya, harapan saya akan lahir seorang atau 2 atau lebih. Yang penting akan lahir, harapan saya adalah dari seni bela diri silat 3 serangkai ini, atlet-atlet nasional dan atlet-atlet dunia yang akan mengharumkan nama perguruan dan nama Indonesia. Amin. Dan insya Allah saya yakin itu, ya, insya Allah saya yakin itu, karena 3 serangkai ini dengan sangat seimbang di dalam membina perguruan. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung 3 serangkai di IPSI Jakarta Timur. Mari kita bersama-sama membesarkan pencaksilat. Kita syiar melalui pencaksilat juga. Jadi pencaksilat bukan hanya untuk olahraga dan seni yang 5 unsur tadi. Kalau saya tambahkan 1, kita syiar agama Islam. Insya Allah. Dan alhamdulillah di tempat saya, kebetulan perguruan saya adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah, cabang di Taman Mini. Dan alhamdulillah kami sudah mengislamkan 3 orang, Habib. Alhamdulillah, dengan pencaksilat, ya, mengantar anaknya belajar silat, kemudian melihat anaknya, akhlak anaknya berubah, maka orang tuanya pun merasa ingin bergabung dan ingin lebih mengetahui Islam, maka dituntunlah oleh para ulama kita. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Insya Allah sekali lagi saya sangat yakin 3 serangkai ini akan sangat-sangat berkembang. Dan saya juga mohon maaf karena hari ini ada 3 event pencaksilat yang harus saya buka. Jadi saya tidak bisa bergabung sampai selesai. Pak Kiai, Habib, dan Pak Ketua, mohon maaf nanti saya tidak bisa bergabung sampai selesai. Dan kebetulan ada juga di Padepokan hari ini juga ada kejuaraan besar juga yang harus saya hadiri juga pada hari ini. Biasa bahwasanya kalau Sabtu Minggu waktu saya untuk pencaksilat, Pak. Jadi sebagian dari hidup saya adalah untuk pencaksilat. Sampai saya katakan kepada istri saya kerja. Jadi kerja saya jangan sampai mengganggu silat saya. Jadi bukan kebalik, silat jangan mengganggu kerja, bukan. Jadi kerja saya jangan mengganggu silat saya, ya. Tapi insya Allah saya juga membawa istri saya, walaupun Sabtu Minggu itu hanya sebenarnya untuk keluarga. Dan anak-anak saya alhamdulillah sekarang sudah kuliah, sudah besar Bapak Ibu sekalian. Dan sedikit saya tambahin saja, anak saya 2 orang sebagai motivasi. Anak saya 2 orang laki-laki dan perempuan dari belajar pencaksilat dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan sampai sekarang kuliah. Alhamdulillah semuanya berkat pencaksilat dia mendapat jalur prestasi. Ya, dua-duanya. Jadi makanya ibunya juga dulu agak kurang suka dengan pencaksilat, akhirnya jadi suka karena nggak repot ngurusin waktu pendaftaran. Ada yang ketendang lah, ada yang hilang lah. Tapi melalui jalur prestasi, daftar sekali langsung mau di sekolah mana. Yang lain masih pada cari-cari sekolah, tapi alhamdulillah yang siswa kita yang berprestasi sudah ada di sekolah negeri yang diinginkan. Dan sampai sekarang dua-duanya anak saya yang laki-laki dan perempuan, yang laki-laki itu
di Undip Semarang jurusan ekonomi, nanti insya Allah akan bisa mengikuti jejak dari kiai kita ekonom ya di Undip. Kemudian yang satu lagi di UNBJ Lebak Bulus. Jadi insya Allah, dan adik-adik semuanya yang masih kuliah, dan juga siswa-siswa saya juga sekarang ada sekitar 6 orang yang baru tahun ini 3 lolos di Polri jalur prestasi, 3-nya di Angkatan Darat jalur prestasi. Jadi nggak ada tes-tes yang macam-macam lagi, sudah langsung diterima. Itu karena pencaksilat, berprestasi di pencaksilat. Jadi saya berharap juga adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, para pelatih bina para siswanya agar mencapai menjadi prestasi, dan insya Allah dunia akhirat dia akan sukses dan bahagia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua Harian Pusat Bapak Matur Rahman SP. Tuan tempat kami persilakan. Para bapak, para ibu sekalian, beserta Lantaman Akbar wilayah Jabodetabek, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Awal, mari bersatu padu untuk kejayaan seni bela diri dari silat 3 serangkai yang cemerlang. Harapannya bahwasanya yang pertama adalah seni bela diri silat 3 serangkai yang ada di Jabodetabek ini bisa bersatu padu. Apa yang disampaikan sinergi yang disampaikan oleh Ketua IPSI Jakarta Timur, bahwasanya alhamdulillah 3 serangkai bisa melaksanakan khataman sampai saat ini, dapat aplaus barusan, dapat pujian. Tepuk tangan juga untuk Pak Risman. Bahwasanya apa? Di 3 serangkai sudah disebutkan bahwasanya juga ada seni mental dan spiritualnya, seperti itu. Ini tak lepas dari bimbingan dari guru kita pembina, bahwasanya setiap ada event-event baik di pusat, di daerah. Mohon maaf, ada Pemda di sini, Pak Rozik. Sering beliau mengatakan bahwasanya akhlakul karimah yang disebutkan. Tadi disebutkan oleh Pak Risman bahwasanya di 3 serangkai sudah lengkap, katanya seperti itu. Perlu diketahui bahwasanya 3 serangkai ini dari Sabang sampai Merauke ini sudah ada cabangnya. Jadi kami harapkan yang sudah ada ini mari kita kembangkan dan pertahankan. Yang belum ada kita berdirikan 3 serangkai. Kami harapkan kepada seluruh peserta, nanti kalau ada di rantaunya orang, jangan lupa bawa 3 serangkainya, sematkan dalam hatinya. Saya akan mendirikan 3 serangkai di mana saya bumi dipijak. Itu sematkan dalam hatinya. Kenapa? Di 3 serangkai ini insya Allah disebutkan oleh Pak Risman, Ketua IPSI Jakarta. Barusan ini katanya mengislamkan 3 orang ya. 3 serangkai yang tersirat aslinya sama dengan Ketua IPSI Jakarta Timur yang notabene dari Tapak Suci. Tepuk tangan. Masih ingat Habib, kita ke Irian Jaya yang notabene di sana banyak ya, di luar Islam banyak di sana, tapi alhamdulillah berkat 3 serangkai di sana 7 sampai 10 orang yang bergabung. Tepuk tangan. Tapi perjuangannya berat kalau di sana. Ya kalau di Jawa rata-rata mayoritas Islam. Kalau di sana minoritas kita. Jadi inilah kenapa 3 serangkai bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya ada anak yatim, itulah doanya, itulah. Jangan lupa di 3 serangkai selain bela dirinya ada seninya, juga ada apa? Pengobatannya. Kita diterima di Irian Jaya, Manowari, Sorong. Itu Ransbari, distriknya di sana. Kenapa? 300 pasien yang ditangani oleh Ustadz Ma'ruf beserta Ustadz Hadianto.
300 orang hanya berdua. Dan itu pengembangan 3 serangkai ke pengobatan alternatif baik medis dan non medis. Di sana banyak yang bergabung, hanya pilihan pertamanya mau mencemooh kita, tapi alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. 7 sampai 10 orang bisa bergabung dengan 3 serangkai dan notajernya beda dengan kita, seperti itu. Jadi intinya kami harapkan tetap bersatu padu wilayah Jabodetabek. Dengar begitu dah. Harmonis enggak di sini? Harmonis. Oh alhamdulillah. Tapi enggak harmonis gitu loh. Ada saudara saya soalnya di sini dari Jonggol, Gus Selamat. Masih ada Gus Selamat. Oh itu ada Gus Selamat. Itu saudara kami Pak, satu darah dengan saya. Mohon maaf ada di Jonggol. Kami harapkan bahwasanya minimal di Jabodetabek ini bisa mengembangkan 3 serangkai. Jangan saling sikut, gak ada fungsinya. Kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia melalui seni dan juga ada yang di 3 serangkai ini. Di IPSI banyak, mohon maaf banyak event-event. Ini yang akan menjadi jalur bagi kita untuk pengenalan bahwasanya 3 serangkai sudah terdaftar di Jakarta Timur. Terima kasih sudah diterima Pak Risman. 3 serangkai, bahwasanya 3 serangkai ini berdirinya tahun 91 Pak. Dan 31 tahun kita ini. Dan alhamdulillah di Sabang sampai Merauke kita masih ada semua. Ada di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Arab Saudi. Tepuk tangan untuk kita itu semua. Artinya walaupun di Arab pun kita masih ada cabangnya di sana. Di Malaysia pun jangan sampai seni silat ini diklaim oleh negara tetangga kita. Tidak menyebutkan negara mana, tapi mari kita kembangkan 3 serangkai ini melalui jalur-jalur dakwah, melalui jalur-jalur persaudaraan, melalui jalur seninya, melalui jalur-jalur yang lain. Ada pengobatan, ada santunan yatim, ada donor darah, banyak sekali. Ini caranya kita untuk mengembangkan 3 serangkai dan apa? Biar 3 serangkai menjadi lebih jaya, seperti itu. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan kepada hati para bapak dan para ibu. Rasanya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita petikan 3 serangkai jaya, jaya, jaya. Terima kasih.
bagi mereka yang telah kembali kepadamu. Terimalah mereka ya Allah dengan penuh kasih sebagaimana kasih mereka pada kami. Sayangilah mereka ya Allah seperti sayangnya mereka pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah rahmat-Mu atas kami agar hati kami terpenuhi dengan cahaya-Mu. Bimbinglah kami agar senantiasa dalam petunjuk-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk meraih anugerah-Mu. Ya Allah, berkahilah Mas Sulik Al-Maghribi, pembina seni bela diri silat 3 serangkai, serta istri, putra-putrinya dan keluarganya dengan sehat dan panjang umur. Luaskanlah rezekinya ya Allah untuk syiar agama-Mu. Ya Allah, tegakkanlah perguruan SBDS 3 serangkai ini. Ya Allah, dengan anggota yang banyak dan berkualitas, bimbinglah semua pengurus, dewan pelatih, dan semua anggota 3 serangkai dengan pengabdian yang tulus, sabar, dan istiqomah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada pengurus SBDS 3 serangkai cabang Jabotabek, wabil khusus cabang Jakarta Timur, beserta ranting dan unitnya. Dan bimbinglah selalu ya Allah dalam mengembangkan dan mensiarkan seni bela diri silat 3 serangkai. Ya Allah, Ya Fatha, Ya Razak, anugerahkanlah kepada kami, guru kami, Bapak Pembina, para donatur, dan semua yang hadir, kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan hidup. Putra-putri yang soleh dan soleha, serta keluasan rezeki yang halal dan barokah, dan akhir hayat yang husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah selama ini 3 serangkai telah berkontribusi besar di dalam syiar, berkontribusi besar di dalam dakwah, di dalam memberi manfaat terhadap hamba-hamba Allah, memberi manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini perlu
dengan meningkatkan kepedulian kita, terhadap 3 serangkai. Saya ingatkan kembali bahwa ritual yang kita lakukan seperti santunan anak yatim itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Meskipun seyogyanya kita bukan hanya memberi santunan setiap tahun sekali atau di saat momen-momen hataman, tidak. Akan tetapi kita paling tidak menyisihkan harta kita untuk mereka. Karena ada beberapa hadis, di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza bakal aitam ihtazzat arsyur rahman." Bila mana anak-anak yatim itu menangis, maka akan bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat," kata Allah, "siapa yang menghentikan tangisannya, dia berhak mendapatkan ridha. Dia berhak untuk mendapatkan pahala yang besar dari, dia berhak untuk mendapatkan surga," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, tatkala kita menyenangkan mereka, membuat mereka tersenyum dan membahagiakan mereka, adalah ridha Allah yang kita dapatkan, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul buyut fiha yatimun yukram." Sebaik-baiknya rumah, di situ ada anak yatim yang dihormati, anak yatim yang dimuliakan. Nah, sebaik-baiknya perguruan, sebaik-baiknya komunitas, sebaik-baiknya tempat ataupun perkumpulan, di situ ada anak yatim yang dimuliakan. Maka alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan bahwa 3 serangkai berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ke depan insyaallah kita harapkan seni bela diri 3 serangkai bukan hanya menyantuni anak yatim di dalam momen-momen tertentu, tapi 3 serangkai ke depan memiliki durian dan sanggup untuk mencetak anak-anak yatim menjadi manusia-manusia yang sukses di masa depan, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, beliau mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim, yang menanggung kehidupan anak yatim, nanti di surga seperti ini, kata Nabi, nempel bersama dengan Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad, seperti gerigi ini, seperti gerigi manis dan hidup bersama dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini amal tidak gampang, tapi harus mendidik mereka dengan baik, bukan memanjakan, tapi mendidik dengan baik, disekolahkan, diajari akhlak, diajari etika, sehingga kita harapkan ada nanti ribuan anggota dari seni bela diri 3 serangkai yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini dari anak-anak yatim. Tentu ini tidak gampang, membutuhkan modal. Ya, membutuhkan modal. Dari mana kita menyantuni bila mana kita tidak memiliki apa-apa? Dari mana kita bisa memberi bila mana hidup ekonomi kita sudah pas-pasan? Misalnya, ya sulit untuk mewujudkan hal ini. Tapi dengan kemauan, dengan kesungguhan, insya Allah ke depan seni bela diri 3 serangkai akan melahirkan dan bisa menyantuni anak-anak yatim yang sukses di masa depan. Pembina punya cita-cita yang mulia, menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang sukses, baik di dalam kepribadian, akhlak, termasuk di dalam sosial, termasuk di dalam perekonomian.
Di zaman sekarang ini dikatakan oleh seorang ulama, la yasluh fi hadzal zaman illa al-ghina. Yang paling pas hidup di zaman sekarang ini hidup dengan berkecukupan. Artinya memiliki ekonomi yang lumayan lah. Bukan orang yang hidup di dalam berkebutuhan dan menjadi tanggungan orang lain setiap saat. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang ke Madinah. Di Madinah itu orang-orang Aus dan Khazraj, di mana mereka adalah orang-orang yang masuk Islam, menyambut Islam dengan baik. Mereka kebanyakan orang-orang miskin, menjadi baku di negerinya sendiri. Sebab mereka bekerja kepada orang-orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang pendatang. Orang-orang Yahudi menguasai perekonomian. Dia menjadi pedagang-pedagang emas yang kalau sekarang adalah bankir-bankir yang mengelola keuangan di sini. Itu orang Yahudi yang kerja, yang jadi tukang kebun, yang jadi tukang ngambil air. Itu orang-orang Ansor. Nabi datang melihat suasana tidak seimbang. Beliau harus melintas kemiskinan dari kaumnya. Yang beliau lakukan setelah membangun masjid, yang beliau lakukan adalah membangun pasar. Dan beliau wajibkan semua orang laki-laki harus melakukan sholat berjamaah. Di depan masjid beberapa langkah itu ada pasar kaum muslimin yang dibikin baru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak beberapa lama itu pasar yang memang menjadi lalu lalang, orang mau sholat, orang beraktivitas, orang berjumpa dengan Nabi. Sehingga pasar tidak membutuhkan waktu yang lama, langsung berkembang besar. Sehingga membuat orang-orang Yahudi menjadi bangkrut mereka. Padahal tadinya melakukan janjian damai dengan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan piagam Madinah, untuk saling melindungi, untuk saling bekerja sama, untuk melindungi kota Madinah dari musuh-musuhnya. Itu piagam Madinah yang disepakati antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Namun ternyata mereka berkhianat. Di antara penyebab pengkhianatan itu karena mereka berusaha untuk monopoli secara perekonomian. Tapi Nabi Muhammad sanggup untuk menyelamatkan para sahabat dari hal tersebut, dan jadilah saudagar-saudagar baru muncul di kalangan para sahabat. Ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada orang-orang yang hebat menjadi miliarder di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangun oleh Nabi. Para pemuda-pemuda diajarin skill bagaimana mereka mengembangkan perekonomiannya, bagaimana mereka hidup dan tampil di muka bumi ini menjadi orang-orang yang mandiri dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat ada sahabat keluar dari rumah, lewat di depan majelis Nabi Muhammad. Nabi lagi bersama dengan para sahabat ngobrol di situ. Tahu-tahu ketika ada sahabat yang bawa kapak dengan untuk apa? Mencari kayu di hutan, membawa kapak. Sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lihatlah itu anak muda ini. Betapa gagahnya dia, betapa hebatnya dia. Tapi sayang, kegagahannya tidak dia gunakan untuk jihad fisabilillah, malah dibuat untuk bekerja cari dunia." Nabi ingin membenarkan dan meluruskan pemahaman jihad yang sesungguhnya. Maka beliau mengatakan, "Idza kharaja yas'a min ajli walidayhi kabiraini fa huwa fi sabilillah." Bila mana orang ini keluar pergi untuk mencari nafkah dengan harapan menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta,
fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Bila mana orang ini keluar untuk menafkahi anak istrinya, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah sabilillah. Bahkan beliau mengatakan wa idza kharaja afan ala nafsihi fahuwa fi sabilillah. Bahkan kalau orang ini keluar untuk mencari nafkah, tujuannya untuk apa? Untuk menjaga diri agar menjadi orang yang mulia, tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Untuk menjaga harga dirinya agar hidup menjadi orang yang mulia, fahuwa fi sabilillah. Nah, maka jadi orang-orang Ansar itu yang tadinya miskin menjadi orang-orang yang kaya. Ketika Nabi berceramah di depan mereka, ketika beliau pulang dari Fathu Makkah, perang Hunain, itu orang-orang Ansar sempat protes karena Nabi ngasih ghanimah, ngasih rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam begitu banyak. Ada di antara mereka Abu Sufyan yang paling memusuhi Nabi selama beliau berdakwah. Masuk Islam dikasih 3 kilo emas oleh Nabi. Putranya Muawiyah juga dikasih hal yang sama, 100 ekor unta. Hilang mereka semuanya. Sehingga orang-orang Ansar mereka sempat kecewa. Ini Nabi kok ketemu kaumnya orang-orang Quraisy masuk Islam sekarang, nggak adil sama kita, tidak senang sama kita, malah kita nggak dapat bagian. Ada desas-desus seperti itu, dan ini bahaya terhadap keimanan mereka. Akhirnya Nabi mengumpulkan, singkat cerita dikumpulkan, khusus orang-orang Ansar. Ada selain Ansar, katanya ada yang keluar yang lain. Akhirnya keluar, tinggal orang-orang Ansar. Nabi bertanya kepada mereka, ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, bukankah kalian tadinya tersesat, tidak mengenal Allah dan Rasulnya, namun Allah beri hidayah untuk kalian melalui diriku? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah, dan itu adalah anugerah dan jasa yang besar untuk kami dari engkau ya Rasulullah. Dan beliau mengingatkan hal-hal tersebut. Di antara yang diingatkan, alam takun alam fa'agnahu Allah bi, bukankah kalian tadinya miskin, tapi sekarang berkat saya Allah menjadikan kalian orang-orang kaya. Apakah kalian rela bila mana orang-orang lain membawa unta dengan harta benda, pulang mereka dengan membawa harta rampasan perang yang banyak, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, kami lebih baik membawa diri dibandingkan dengan harta yang banyak tersebut. Dia mengatakan, laulal hijrah la kuntu imra'an minal ansar. Seandainya bukan karena hijrah, tentu saya adalah bagian daripada orang-orang Ansar. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menginginkan dan membuat orang-orang menjadi kaya. Dan Nabi sendiri itu orang yang kaya. Jangan bilang, bukankah Nabi berdoa, Allahumma ahdini miskina wa amitni miskina wa akhudni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkanlah diriku bersama orang miskin, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin. Apa maksud miskin di sini? Miskin maksudnya bukan miskin harta, tapi miskin di sini adalah hati yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang utuh kepada Allah. Adapun harta ditaruh di tangannya, makanya beliau tidak peduli. Kadang-kala beliau memberi pemberian kambing yang memenuhi satu lembah, ribuan kambing dikasih kepada satu orang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bilang, kalian kalau ketemu Nabi Muhammad jangan khawatir, beliau ngasih sesuatu tidak peduli dan tidak takut miskin kalau sudah mengasih sesuatu. Kenapa beliau begitu? Karena punya ada sesuatu yang mau diberi, yang menunjukkan beliau adalah orang yang kaya.
Sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki perekonomian yang benar. Paham di sini? Menjadi anggota seni bela diri 3 serangkai yang berkualitas. Namun di sini sudah kita kasih kunci-kuncinya. Namun saya karena keyakinan yang begitu lemah, saya karena kita setengah-setengah di dalam memaknai ajaran agama ini, akhlak ini, terutama yang ada di dalam seni bela diri 3 serangkai. Disuruh sedekah untuk anak yatim, males-malesan, takut habis. Ada yang begitu? Hah? Kita pengen bikin syiar, pengen merayakan hal-hal yang agung, mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad, agar menguatkan iman kita semua. Untuk bersedekah sedikit saja, takut kehabisan dana. Jangan khawatir, agama ini akan tegak, agama ini akan mulia. Termasuk hal yang didirikan untuk agama seperti 3 serangkai ini, melalui kita ataupun melalui orang lain, melalui kita ataupun melalui orang lain. Maka sangat disayangkan bila mana syiar-syiar harus megah, harus meriah, santunan anak yatim benar-benar serius, tapi dari 3 serangkai sendiri kurang peduli karena mereka takut miskin. Nabi telah mengatakan, "Maka qasamalun min sadaqah, bal yazdad." Harta ini tidak akan berkurang gara-gara sedekah, enggak akan berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Kalau tidak percaya buktikan. Banyak cerita-cerita dari kalangan anggota seni bela diri 3 serangkai. Di PS ini saja banyak cerita. Namun itu semua tidak memotivasi semua. Nah, ini dalam kesempatan yang mulia ini kami ingin mengingatkan kepada para anggota semuanya, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, mengingatkan kepedulian kita terhadap seni bela diri 3 serangkai ini. Pertama adalah dengan loyalitas, al-wala itu kunci. Kita memiliki loyalitas yang tinggi di situ kesuksesan. Nabi itu sukses karena dikelilingi oleh orang-orang yang loyal kepada beliau, nggak ragu, yang sungguh-sungguh. Tapi kalau masih setengah-setengah, ya lihat aja nanti. Apapun, terutama keputusan-keputusan dari guru besar kita, dari pembina, semestinya kita harus menerima dengan lapang dada, mampu atau tidak mampu kita laksanakan.